Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Aulia Putri, Stambu 038. Saya akan membacakan materi saya yaitu Luwu pada periode Islam. Proses masuknya Islam ke Luwu. Sebelum agama Islam masuk ke tanah Luwu, masyarakat mulanya menganut kepercayaan animisme dan penyembahan kepada Dewata Sewae. Setelah 10 abad lebih berdiri, kerajaan Luwu baru resmi menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Datu Pattiware. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menganut agama Islam. Agama Islam sendiri dibawa ke tanah Luwu oleh Datu Sulaiman dan Datu Ribandang yang berasal dari kota tengah Minangkabau. Hal-hal mistik banyak mewarnai proses awal masuknya Islam di Luwu. Diyakini bahwa Datu Sulaiman dan Datu Ribandang datang ke Luwu dengan menggunakan perahu ajaib berupa kulit kacang. Mereka pertama kali tiba di Luwu, tepatnya di Desa Lapandoso, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Setelah sampai, Datu Sulaiman lalu dipertemukan dengan pemimpin wilayah Bua yang saat itu dijabat oleh Tandipau. Sebelum menerima agama Islam yang dibawa oleh kedua datu itu, Tandipau terlebih dahulu ia ingin mengadu ilmu kesaktian dengan Datu Sulaiman. Apabila ilmu Datu Sulaiman dianggap lebih tinggi, maka Tandipau bersedia menerima agama Islam. Tantangan itu adalah Tandipau akan menyusun telur sampai 7 tingkat. Apabila Datu Sulaiman mengambil telur yang ada di tengah-tengah tetapi telur itu tidak jatuh atau bergeser sedikit pun, maka Tandipau akan mengakui ajaran agama Islam yang dibawa oleh Datu Sulaiman. Tandipau berani mengucapkan kalimat syahadat asalkan tidak diketahui oleh Datu Pattiware karena ia takut durhaka bila mendahului Datu Pattiware yang merupakan rajanya. Sebelum ke Malangke untuk menghadap Datu Pattiware, kedua datu itu terlebih dahulu membangun sebuah masjid di Bua, tepatnya di desa Tanarigela yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Setelah membuat masjid di Bua, Datu Sulaiman lalu diantar ke Wara untuk menemui Datu Pattiware. Setelah terjadi dialog siang dan malam antara Datu Pattiware dengan Datu Sulaiman mengenai ajaran agama yang dibawanya, maka Datu Pattiware pun bersedia diislamkan bersama seisi istana. Islam lalu dijadikan sebagai agama kerajaan dan dijadikan pula sebagai sumber hukum. Walaupun sudah dijadikan sebagai agama kerajaan, penduduk yang jauh dari Wara dan Bua masih tetap menganut kepercayaan terhadap Dewata Sewae dari Saweri Gading. Mereka mengatakan bahwa ajaran Saweri Gading lebih unggul dibanding ajaran agama yang dibawa oleh Datu Sulaiman. Setelah berhasil mengislamkan Datu Pattiware, Datu Ribandang atau Hatip Bungsu lalu pergi untuk menyebarkan Islam di daerah kerajaan Goa. Sedangkan Datu Sulaiman tetap tinggal di Luwu agar bisa mengislamkan seluruh rakyat Luwu karena hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Datu Sulaiman kemudian wafat dan dimakamkan di Malangke, tepatnya di daerah Pattimang, dan ia pun diberi gelar Datu Pattimang. Materi selanjutnya itu pengaruh Islam dalam Pangandaran Kedatuan Luwu. Pengaruh mitos Lagaligo di sistem nilai mulai berorientasi pada agama Islam dengan kepercayaan ketauhidan, maka muatannya berjalan lambat laun ke arah penyatuan yang dimulai dari mitos Patotoe sebagai manusia pertama yang bergelar Sangkuruwira, Raja di Langit, yang dimiliki Tuhan Dewata Sewae mengatur langit dan bumi dan benua bawah. Kepercayaan tersebut membawa setelah Islam diterima oleh raja-raja yang merasa keturunan dewa. Pada mulanya pokok ajaran Islam yang berkembang pesat adalah tata ibadah dan keimanan saja, namun begitu cepat penyebarannya sehingga aspek ubudiyah dari aspek Islam dengan mudah berintegrasi ke dalam landasan struktural orang Bugis yang tertulis dalam Pangandaran. Pangandaran dalam sistem budaya dan sistem sosial adalah petua raja-raja atau orang bijak di tanah Bugis sekitar abad ke-16 atau 17 yang berisi bahan-bahan tertulis. Misalnya terdapat lontara latua tentang pandangan hidup orang Bugis yang meliputi norma-norma keagamaan, budaya, hukum kenegaraan, dan sebagainya. Unsur-unsur Pangandaran terdiri dari 4 hal, yaitu ade atau adat, rapang, jurisprudensi, bicara peradilan, dan warik, pelapisan sosial. Setelah masuknya Islam, maka 4 unsur tersebut ditambah dengan syariat Islam. Maka menjadi 5 unsur sebagai dampak Islamisasi. Pola hidup masyarakat Bugis Wajo terkenal dengan konsep tata krama, sanksi dan solusi kehidupan antara lain Maradeka to Wajoe Engka Ade, Wari, Tupu, Rapang, Pura Ondro, Naita Alena Adekna Napupuang. Konsep nilai budaya Bugis sebagaimana yang dipegang teguh oleh masyarakat Wajo yang termuat dalam 4 unsur sebelum Islam dan menjadi 5 setelah datangnya Islam. Ade, wari, rapang, bicara plus syariat. Semuanya terangkum dalam istilah-istilah Pangandaran yang memiliki makna adat istiadat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.